Apa kabar saudara? Salam damai. Saya Pendeta Riani Suharja dalam Pernikahan Bahagia. Apakah pernikahan saudara bahagia? Tidak selalu bukan pernikahan kita bahagia. Tapi yang pasti ketika kita terus mau belajar untuk bahagia, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan memberkati kita. Nah saudara, dalam seri-seri pernikahan bahagia yang lalu, saya pernah mengajak saudara untuk berpikir bagaimana memiliki komunikasi yang komunikatif dengan pasangan kita. Saudara masih ingat bagaimana kita sama-sama belajar untuk bukan hanya menyatakan atau mengkomunikasikan hal-hal yang sangat informatif atau berupa informasi saja, tetapi kita juga sedia untuk memberikan narasi atau cerita-cerita. Selanjutnya, kita juga siap menyatakan opini atau pendapat kita sampai akhirnya tidak bisa terhindarkan. Ada emosi yang dirasa, dibagikan, bahkan ditanggapi oleh pasangan. Nah, kali ini seperti yang saya sudah ungkapkan di masa yang lalu adalah kita belajar bagaimana berefleksi. Nggak semua loh saudara, pasangan-pasangan itu bisa berefleksi. Saya menyebutnya dengan meaning making. Bagaimana caranya berefleksi? Yuk, kita refleksi. Sehingga ketika kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup, kita tidak akan mengulangi hal itu atau kesalahan yang sama karena refleksi. Atau, apa guna refleksi saudara? Misalnya, saya mengalami pengalaman yang menyenangkan, tetapi itu terlewatkan begitu saja. Nah, itu karena saya melewatkan refleksi. Tidak mendalami sebuah pengalaman sampai kepada rasa maupun sampai kepada apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya. Refleksi bermanfaat agar kita semakin bijak. Refleksi menolong kita untuk tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Refleksi menolong kita juga untuk melihat, merasakan apa yang kita alami, serta memaknainya sehingga pengalaman itu menjadi berkat buat kita dan bukan menjadi sebuah kutuk atau pengalaman buruk yang tidak dapat kita apa-apakan. Nah, jadi mari kita mulai dengan refleksi kita. Apa sih yang dapat kita lakukan saat kita berefleksi? Saudara, saya menawarkan sebuah gambar kepada saudara dalam berefleksi yang saya sebut dengan apel. Belajar memaknai hidup. Dalam bahasa Inggris, saya sebut the apple cycle of meaning making. Meaning making membuat makna atau belajar memaknai hidup dapat dilakukan bukan hanya dengan pasangan, tapi kita bisa melakukan itu dengan anggota keluarga kita, bahkan dengan anak-anak balita kita. Hanya saja kita mengikuti tahap demi tahap, langkah demi langkah, sesuai dengan kemampuan setiap anggota keluarga. Diawali dengan melihat, ini saya suka sekali gambar apel ini saudara, karena seperti apel Malang, apel kebanggaan Indonesia. Nah saudara, orang-orang yang makan apel tentu tahu dia tidak akan memakan batangnya karena sangat tidak enak. Seenak apapun apel, jikalau kita makan batangnya, maka kita akan merasakan pahitnya, getirnya, kasarnya apel tersebut. Jadi, sama dengan mini making. Kalau kita masih menggunakan batang dari mini making ini, maka mini making tidak akan terjadi dengan baik dan indah. Itu sebabnya batang itu saya sebut dengan harus dan jangan. Ketika kita mau berefleksi, awali bukan dengan kata perintah atau larangan. Buang itu dan mulailah izinkan setiap pribadi melakukan refleksi sendiri, bukan dengan keharusan atau paksaan dari orang lain. Dari orang tua ke anaknya, dari pasangan memaksa pasangannya. Mari
kita mulai dengan refleksi diri kita sendiri. Gimana sih caranya? Yang pertama, saudara, meaning making diawali dengan kita berpikir apa judul dari pengalaman kita. Misalnya, seperti yang saya alami dalam perjalanan hidup kami sebagai papa mama, orang tua dari seorang anak pemudi. Saya memiliki satu orang anak, hampir berusia 19 tahun, dan banyak hal terjadi dalam hidupnya ketika dia kuliah. Nah, saya berikan judul, saya mengalami berkunjung ke tempat anak saya. Jadi kami tidak bersama-sama lagi karena anak saya studi, bukan bisa dijangkau untuk tinggal di rumah kami, maka dia bermalam atau menginap di tempat lain. Maka saya mengalami berkunjung ke tempat anak saya. Nah, saudara, apa pengalamannya pada saat saya mengalami? Saya banyak pengalaman yang saya alami. Tapi saya memikirkan satu judul saja. Waktu saya berkunjung ke sana, saya menemani dia mengerjakan pekerjaannya. Jadi saya mengalami nomor satu, bertemu dengan dia dan menunggu dia melakukan pekerjaannya. Apa rasanya? Wah, banyak sekali rasa, saudara, karena pengalaman menunggu dia bekerja itu bisa berjam-jam. Dan waktu itu yang saya lakukan adalah duduk diam, mengetik atau mengerjakan sesuatu. Nah, yang kedua, saudara, saat saya mengalami peristiwa itu, waktu saya duduk di sana dan saya melihat dia melakukan pekerjaan yang tidak pernah dilakukan di rumah. Pada waktu itu karena dia kuliah, dia ambil pekerjaan santai dengan ada di sebuah tempat yang menjual roti, maka dia harus membereskan semua barang-barang yang ada dari awal sampai akhir dia datang. Nah, waktu saya melihat itu, saya merasa terharu, saudara. Terharu kenapa? Karena saya tidak pernah melihat dia melakukan tanggung jawab yang indah itu. Dan melakukannya dengan sangat cermat. Melakukannya dengan sangat teliti. Melakukannya dengan cepat. Saya kagum, saya terharu melihat itu. Nomor 3, dalam refleksi, saya mulai bertanya-tanya. Saya bertanya-tanya, apakah dia akan semakin bertanggung jawab dan apakah dia menyukai pekerjaan ini? Nah, saudara, dalam fase bertanya-tanya belum tentu kita mendapatkan jawabannya segera, bahkan bisa jadi itu menjadi misteri dalam hidup. Sama ketika murid-murid ada di dalam kapal, lalu angin besar bertiup, dan ketika mereka takut akan binasa, mereka berteriak kepada Yesus. Maka Yesus menenangkan angin ribut. Di akhir dari firman yang kita baca dalam kisah itu, murid-murid juga bertanya, orang apakah Yesus ini? Saudara, jawaban dari pertanyaan itu saya kira mungkin mencapai klimaksnya ketika Yesus bangkit, atau naik ke surga, atau turunnya Roh Kudus, atau setelah Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Tapi biarkan diri kita tidak berhenti sampai bertanya-tanya. Melainkan kita lanjutkan ke fase nomor 4, yaitu belajar. Apa yang saya pelajari dari pengalaman melihat anak saya bekerja? Saya belajar bahwa melepas anak adalah cara yang bisa Tuhan pakai untuk mendewasakan dia dan membuat dia bertanggung jawab secara mandiri. Nah, selanjutnya, saudara, kira-kira pesan Tuhan buat saya apa ya dalam pengalaman ini? Saya mulai pikir-pikir dalam refleksi dan saya katakan pada suami saya, apa ya kira-kira pesan Tuhannya dalam hidup ketika melihat anak kita sudah mulai bertumbuh, mandiri, bisa bekerja, bisa melakukan tanggung jawabnya sendiri. Saya seakan-akan mendengar dalam suatu suara hati saya, Tuhan mengingatkan saya terus doakan agar dia juga bisa bertanggung jawab dalam imannya.
Saudara, itulah kerinduan saya, tapi juga saya yakin itu kerinduan Tuhan. Kalau anak saya juga bukan hanya bertanggung jawab dalam kerja, tapi juga bertanggung jawab atas imannya, cintanya, hormatnya kepada Tuhan, karena hujan berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi kira-kira pesan Tuhan, doakan dia, dampingi dia terus, sekalipun secara fisik dia mandiri, tetapi saya dan suami saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk mendampingi dia secara spiritual, emosi, mental, seumur hidup. Jadi, yang keenam saudara, saya akan melakukan tugas panggilan saya sebagai orang tua sepanjang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, itulah meaning making saudara, sehingga ketika kita berefleksi bersama dengan pasangan atau keluarga, kita berbahagia karena kita bukan hanya menerima berkat atau menerima pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi kita melanjutkan pengalaman itu dalam bentuk memikirkan apa pesan Tuhan dan bagaimana melakukan pesan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan atau pekerjaan kerajaan Allah. Mari kita coba meaning making kita dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.